Wahyu. Selamat siang, Bu Yuli. Iya. Bagaimana, Bu? Kabarnya gimana Pak Wahyu? Puji Tuhan, baik. Bagaimana kabar Bu Yuli? Puji Tuhan, baik juga. Ya, hari ini Pak Wahyu nanti akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Betul, Bu. Jadi memang sesuai jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya. Hari ini kita ada coaching dengan salah satu rekan sejawat. Rekan sejawat itu siapa ya Pak ya nanti yang akan menjadi coaching itu? Kemarin kebetulan saya minta salah satu rekan di sini, Bu Lilis namanya. Oh, ya. Dia pengaku agama Islam. Berarti saya kan nanti akan mengobservasi ya Pak ya, ketika tadi dengan coaching dengan ibunya yaitu Bu Lilis. Ya, nanti minta Gitu. tolong. Nanti saya akan mengobservasi. Nah kira-kira kita bertiga jadi nanti ya Pak? Iya. Kita akan bertemu kapan ya Pak? Kalau kemarin kesepakatan dengan Bu Lilis itu ngajarnya di hari Selasa. Ya, nanti kita hari Selasa di jam 3. Oke. Ya nanti kebetulan juga saya jam ketiga juga ada pas jam kosong. Nanti berarti bisa saya juga ya. Gitu. Berarti Bu Lilis juga free ya ketika jam itu nih. Ya, jadi nanti kita sepakat bertiga. Ya. Oke Pak Wahyu. Nah untuk sebelum melaksanakan coaching ini nanti saya akan bertanya-tanya dulu ya Pak Wahyu. Monggo, silakan. Ya, sesuai dengan rubrik penilaiannya, sesuai dengan rubrik penilaian. Kira-kira rubrik penilaian yang mana yang akan Pak Wahyu gunakan nanti untuk coaching? Jadi gambaran saya begini, besok itu ketika coaching coaching di sini, saya ingin menggunakan alur delta. Nah itu nanti ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, ada kemudian rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Nah selanjutnya ya, nanti untuk ketika nanti coaching, yaitu kompetensi coaching mana yang nanti akan Pak Wahyu kembangkan? Kompetensi coaching itu kan sebenarnya ada beberapa gitu, tapi saya merasa yang ingin banget saya tekankan atau saya sampaikan di sesi coaching itu bagian pertanyaan yang berbobot, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi oke Pak Wahyu. Nah nanti Pak Wahyu tadi akan mengutarakan ya kompetensi coaching yang akan Pak Wahyu gunakan adalah pertanyaan yang berbobot. Betul, ya. Nah untuk coaching nanti juga pada saat Pak Wahyu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nanti kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang Pak Wahyu lakukan pada saat coaching itu. Jadi begini, harapan kami adalah pada saat nanti sesi coaching sampai indikator keberhasilan itu muncul, harapan saya adalah dari saya yang menggunakan kompetensi pertanyaan berbobot itu akan memancing coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita hadapi bersama. Jadi intinya saya perannya hanya menunggu saja sampai coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Seperti itu. Ya, saya rasa itu Pak pertanyaan saya ya, semoga nanti ketika penjenengan coaching dengan coaching harapan dan tujuan yang ingin dicapai Pak Wahyu benar-benar terlaksana. Nanti mohon Ibu juga datang ya untuk observasi Siap. kami. Kebetulan saya juga sama. Ya. Ini percakapan kita kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Bu Lilis. Pak Wahyu sibuk tidak ini hari ini? Hari ini lumayan lebat, Bu. Ini Pak Wahyu, saya ingin curhat Pak Wahyu. Apakah Pak Wahyu ada waktu luang? Oke. Moga Bu. Oke. Nah, moga. Mana Bu Lilis, saya lihat kok ini agak
kurang dosennya. Ada apa yang bisa disampaikan? Seperti ini Pak Wahyu, ini di kelas saya itu ada banyak anak yang sering tidak masuk sekolah Pak Wahyu. Gitu. Kalau boleh saya tahu Bu, ini Bu, kira-kira penyebab dari anak itu sering tidak masuk sekolah? Itu Pak Wahyu, kemarin itu saya beberapa itu sudah bertemu dengan anak, dan anak itu banyak menyampaikan kalau ini karena pulang sore Pak Wahyu, jadi anak malas untuk berangkat sekolah Pak Wahyu. Nah, terus setelah itu juga kurangnya pendampingan dari orang tua terhadap anak Pak Wahyu. Jadi kadang anaknya itu dari rumah berangkat tapi tidak sampai sekolah Pak Wahyu. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, seperti anak yang mencoba mencari perhatian lebih ya Bu ya. Dan Bu Lilis sudah tahu faktor yang lain nggak Bu selain itu? Selain itu sudah melakukan apa saja? Selain itu saya sudah melakukan mencari data alamatnya Pak. Jadi saya mencari datanya dulu, data alamatnya di mana. Saya sudah melakukan visit ke rumah mereka Pak. Nah, banyak yang tidak masuk itu Pak. Luar biasa usaha Bu Lilis ya. Ya ini Bu, sebenarnya Bu Lilis sendiri punya harapan seperti apa? Untuk harapannya saya berharapnya anak ini berangkat sekolah gitu loh Pak. Jadi kan kasihan orang tuanya, jadi orang tuanya sudah membiayai banyak tapi anaknya malah seenaknya saja berangkat sekolahnya Pak. Jadi kayak saya pengennya anak ini berangkat sekolah ya untuk melanjutkan perjuangan dari, berarti seimbang antara perjuangan dengan orang tuanya juga anaknya itu Pak. Kalau boleh saya tarik garis besarnya gitu, benang merahnya, Bu Lilis sudah tahu faktor penyebabnya dan kira-kira kekuatan apa yang Ibu Lilis miliki untuk bisa mengatasi masalah ini? Oke, untuk kekuatannya saya kan itu Pak, saya memiliki semangat yang tinggi untuk mendampingi anak-anak tersebut Pak. Ya, termasuk meskipun anak itu bandel tapi saya pikir anak itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik Pak. Berarti komunikasi positif ya Bu ya. Luar biasa Bu Lilis, langkah yang Ibu ambil ini menurut saya sangat tepat, apalagi Bu Lilis berani mengorbankan waktunya pribadi untuk datang visit ke rumah anak-anak. Menurut Ibu, peluang apa yang Ibu dapat dari langkah yang Ibu sebut ini? Mungkin peluangnya lebih besar untuk anak tersebut jadi mau berangkat Pak. Jadi mungkin ketika saya datang ke rumahnya, nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya dan saya nanti bisa itu Pak menjalin kerjasama antara saya pribadi dengan orang tuanya. Jadi kan nggak bisa Pak kalau hanya saya pribadi yang ngoyak-ngoyak tapi kalau orang tuanya tidak ada dukungan. Jadi mungkin peluangnya lebih cepat untuk anak tersebut lebih untuk mau masuk Pak. Nah, jadi mungkin ketika saya sudah datang ke rumahnya mungkin anak jadi ada rasa pekewuh Pak. Takut. Jadi kalau besok dia bolos lagi mungkin dia wah nanti guru saya, nanti saya akan datang lagi. Jadi mungkin anak jadi merasa takut itu Pak. Oke. Ya, kalau untuk estimasi waktunya tuh kira-kira mau kapan Untuk waktunya nanti setelah saya bertemu dengan Pak Wahyu hari ini saya rencana akan mencari data lagi Pak. Nanti saya akan datang ke TU untuk mencari data-datanya lagi karena ada beberapa rumah atau itu yang belum saya datangi Pak Wahyu. Jadi setelah ini Pak Wahyu dan untuk selanjutnya Pak Wahyu. Kalau boleh saya tahu sekarang bagaimana perasaan Bu Lilis? Perasaannya sudah lega Pak Wahyu. Lega ya Bu Lilis. Luar biasa ini Bu Lilis, melihat kondisinya ini. Menurut Bu Lilis sebelum coaching dengan setelah coaching apa perbedaannya? Perbedaannya jadi kayak menemukan sesuatu jawaban gitu loh Pak. Awalnya tuh bingung mau cerita ke siapa, cuma dipendam sendiri. Ini setelah coaching kok ternyata dapat jalan keluarnya Pak. Luar biasa. Saya tunggu Bu, karena saya juga penasaran akan hasilnya dari coaching ini. Besok kita akan bertemu lagi setelah Bu Lilis melakukan rencana aksi ini, kemudian tanggung jawabnya akan seperti apa. Seperti itu dulu ya Bu, tidak terasa waktu kita ini untuk coaching kita sudah selesai. Kita akan sambung lagi minggu depan dan untuk melihat hasil dari rencana aksi Bu Lilis. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya dan saya mohon maaf ini malah mengganggu panjenengan. Tidak, dengan senang hati Bu, kita bisa saling berbagi. Ya sudah, terima kasih Pak Wahyu ya. Oke, selamat siang Pak Wahyu. Siang.
pun Baik, baik juga. ada yang bisa saya bantu? Ya Pak Wahyu, ini kedatangan saya kemari Iya. ini berkaitan dengan coaching yang sudah Oh, Pak Wahyu laksanakan. Jadi Iya. ini saya akan mengadakan pasca supervisi. Oh, Oke. Oke. Gimana kemarin proses coachingnya Pak Wahyu? nah, prosesnya mendebarkan dan menyenangkan. Iya, sudah berjalan lancar ya? Iya, lancar. Iya. Oke. Nah, ketika kemarin ya saya melakukan observasi ya, dari hasil observasi kemarin itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama langsung saja ya Pak Iya. ya. Apa yang sudah Pak Wahyu lakukan pada saat coaching dengan coachingnya Bu Lilis ya, Iya. coachingnya Bu Lilis. Nah ini terkait dengan indikator ketercapaiannya, apakah Pak Wahyu sudah bisa melaksanakan indikator ketercapaian tersebut? Iya. Jadi sesuai dengan waktu itu kan pra supervisi gitu ya, saya menyampaikan bahwa indikator keberhasilannya itu nanti coach bisa menemukan solusi dari masalahnya. Nah dari proses coaching kemarin saya memang menggunakan yang Tirta itu ya, dari tujuan, kemudian saya masukkan ke identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Akhirnya coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi di sini Pak Wahyu sudah berhasil ya melakukan coaching ya sesuai dengan alur Tirta dan akhirnya bisa menemukan solusi ya, solusinya sudah ditemukan oleh coachingnya ya. Ya betul. Oke Pak, saya saat observasi kemarin itu kan ada beberapa catatan ya Pak ya. Nah ini nanti yang sudah saya catat ya selama observasi ini Pak Wahyu ini memang sudah melakukan coaching ya sesuai dengan alur Tirta ya. Bagus sekali kemarin ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Jadi dalam alur Tirta ternyata Pak Wahyu sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah ini selain itu juga Pak Wahyu ternyata sudah mengarahkan kunci ini untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Nah sehingga dapat menemukan apa yang harus dilakukan. Jadi Pak Wahyu ini sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab kunci ya, sehingga rencana yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik. Selain itu saya juga mendengar kalau saat coaching yaitu percakapan penjenengan dengan coach ini penjenengan sudah benar-benar fokus ya menyimak obrolan cerita ya keluh kesah dari coach. Nah ini jadi Pak Wahyu juga sudah sebagai pendengar yang aktif ya. Selain itu juga Pak Wahyu kemarin saya lihat sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali ya Pak Wahyu ya. Semoga untuk coaching berikutnya kedepannya ini selalu diberi kemudahan ya Pak ya. Ya, nah setelah ini juga setelah saya menyampaikan catatan saya saat observasi ini saya ada pertanyaan Pak Wahyu. Nah kira-kira kompetensi apa lagi Pak Wahyu yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kemarin itu? Jadi kalau berdasarkan coaching kemarin memang saya sendiri menyadari untuk kompetensi yang belum maksimal itu di bagian menjalin kemitraan. Ya mungkin nanti ke depannya saya akan belajar lebih mencari tahu bagaimana untuk menjalin kemitraan nanti khususnya dengan coach saya akan lebih baik seperti itu. Bagus sekali. Nanti mohon bimbingannya ya Bu. Iya, berarti Bapak nanti akan lebih mendalami ya kemitraan itu. Ya. Jadi nanti dengan yang Pak Wahyu kembangkan ini bisa tujuan coaching penjenengan ini bisa
bisa menjadi lebih baik, ya, lebih berguna bagi coaching. Amin. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sesi tanya jawab kita, ya. Saya selama melakukan observasi atau kemarin sebelum observasi ada pra supervisi dan sekarang pasca supervisi. Kalau ada kekurangan saya minta maaf, ya. Semoga besok Pak Wahyu semakin sukses, semakin sukses dalam coaching-coaching berikutnya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan menjadi supervisor saya, sudah menjadi observator saya, dan membantu saya dalam menjalankan coaching dengan baik dan benar. Kalau begitu sudah cukup sekian nih Pak. Oke, Bu. Terima kasih atas Oke, waktunya. terima kasih juga Bu. Oke, Selamat siang. selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Wahyu. Lagi sibuk buatan? Betul. Buatan nggih. Sudah. Ya, sehat. Oke. Oke. Pak Wahyu, semoga sehat juga ya. Sehat, nggih. Amin. Amin. Jadi begini, Oke, gimana, Pak? saya melihat agenda saya ini dalam waktu dekat ini mau ada supervisi. Nah, tujuan saya ke sini itu untuk supervisi, memastikan bahwa nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya saya bisa minta waktunya sebentar ya. Ini Bisa sekali nih Pak. rencana besok coachingnya dengan siapa? Ya, coaching saya nanti rencana saya dengan teman saya, rekan sejawat saya yaitu Bu Lilis. Bu Lilis ini nanti mengaku mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Gitu, Pak. Apakah sudah ada komunikasi dengan Bu Lilis untuk waktunya biar tidak bertumbuhan gitu? Ya, sudah. Kebetulan kemarin saya sudah konfirmasi dengan Bu Lilis. Ini saya ada jam kosong hari Rabu, itu setelah jam istirahat sekitar jam 10.15. Ini nanti saya jam kosong dan saya juga sudah tanya ke Bu Lilis, ternyata pas tidak mengajar juga. Kalau Pak Wahyu jam segitu ada Bisa, kosong? nanti bisa. Ya, berarti kita bertiga bisa nih Pak. Ya, Ya, ya. kaitannya dengan coaching ya. Yang pertama, Bu Yuli apakah untuk proses coaching itu sudah menentukan rubrik penilaian yang mau dipakai saat coaching? Rubrik penilaian nanti yang saya akan gunakan itu adalah tahapan tirta Pak. Jadi di mana nanti pada tahapan tirta ini ada tujuan, kemudian ada identifikasi, terus ada rencana akhir sampai nanti ada tanggung jawab. Oke. Kemudian berikutnya dari coaching itu sebenarnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini karena ada beberapa ya Pak ya. Ada menjalin kemitraan, ada pertahanan yang berbobot, kemudian ada kesadaran penuh, kemudian menggunakan perhatian. Nah ini saya memilih yang pertanyaan berbobot saja. Iya. Oke, selanjutnya ini Bu Yuli. Iya Pak. Sebenarnya kompetensi mana yang secara spesifik Bu Yuli ingin observasi? Iya. Kompetensi yang ingin saya observasi ketika kegiatan coaching nanti itu adalah pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Meskipun dalam kita itu ada kompetensi menjalin kemitraan, kemudian pertanyaan berbobot, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan perhatian. Nah ini saya memilih yang pertanyaan berbobot saja. Oke, baik sekali. Dan mungkin terakhir nih, setelah proses coaching selesai, Yuli pasti punya indikator ketercapaian dong. Nah ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yang seperti apa? Ya, indikator yang saya ingin kembangkan dan indikator ketercapaiannya itu adalah supaya nanti coach yaitu Bu Lilis ini nanti bisa menciptakan ide ya untuk solusinya ketika Bu Lilis ini menghadapi suatu masalah. Jadi solusinya akan ditempuh Bu Lilis itu apa? Jadi di sana saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya, sehingga nanti Bu Lilis itu bisa berpikir, gitu, mengajak berpikir bagaimana nanti Bu Lilis menemukan solusi untuk menghadapi suatu masalah. Ini saya rasa
percakapan kita sudah cukup Bu. Nanti kita mulai hari Rabu nih. Ya, hari Rabu jam nanti. 10.15 ya Pak nih, apa Siap. kesupen ya? Nanti jadi untuk supervisinya sudah cukup dari saya. Ya. Dan terima kasih Pak yang saya mau di. Matur nuwun Pak Wahyu nggih, matur suwun. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Lilis. Apa kabar Bu Lilis? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Yuli hari ini apakah ada waktu luang Bu Yuli? Oh, ada Bu. Ini kebetulan saya tidak mengajar hari ini, full kosong saya Bu kebetulan. Iya. Gimana? Ada apa ya Bu Lilis ya? Oke, gini Bu Yuli, hari ini saya ingin curhat dengan Bu Yuli. Apakah Bu Yuli ada waktu? Ya, ada Bu. Makanya kok saya lihat kok kayaknya mukanya galau, gelisah. Ini ada apa ya dengan Bu Lilis ya? Iya Ibu, Iya, gini Bu ada ceritanya apa, Bu. Ini Iya. kan anak yang di kelas saya itu banyak yang tidak berangkat Bu Yuli. Iya. Nah ini loh saya juga kadang malu sama teman-teman kok tidak bisa menjadi wali yang baik karena mungkin tidak bisa mendampingi anak-anak saya Bu. Jadi karena ada banyak sekali di kelas saya itu ada beberapa anak ketika hari tertentu itu banyak yang nggak masuk Pak Bu Yuli. Oh gitu. Oh baik. Berarti ini anu ya Bu ya. Bu Lilis merasa apa namanya belum bisa membuat murid untuk sergap istilahnya Nah, seperti itu ya Bu Lilis ya. Baik. Berarti nanti di sini Bu Lilis ingin mencari solusi ya Bu Iya, ya. Mencari solusi dari masalah yang Bu Lilis hadapi. Tadi masalahnya seperti itu ya Bu Lilis ya. banyak anak yang nggak berangkat sekolah. Iya seperti itu. Nah, lalu Bu Lilis apakah sudah mencari penyebabnya? Kenapa kok murid-murid Bu Lilis itu seperti itu? Iya itu Bu Yuli, saya sudah melakukan home visit Bu ke rumah anak yang banyak tidak berangkatnya itu Bu. Iya. Dan itu ada beberapa sebab Bu Yuli. Iya. Yang pertama itu Bu, kalau di sekolah kan itu kan ada jam praktek ya Bu Yuli ya. Iya. Jadi anak-anak itu kan pulangnya sore Bu Yuli. Nah Iya. itu anak itu kadang mereka tuh malas ketika harus praktek atau pulang sore Bu Yuli. Nah itu terus yang kedua itu kadang orang tuanya itu memang kayak tidak mengurus itu loh Bu. Berarti kayak leleh luweh gitu loh. Berarti mau sekolah atau tidak itu kan tidak mendapat dukungan dari orang tua. Jadi makanya anak kadang berangkat pun seenaknya saja Bu Yuli seperti itu. Berarti anak kurang perhatian Kurang semua perhatian. ya Bu ya. Jadi anak menjadi malas berangkat Malas berangkat sekolah, ya. Iya iya. Oh iya. Gitu ya Bu ya. Kemudian apakah Bu Lilis sudah tahu tadi faktor yang membuat anak malas berangkat sekolah ya itu mungkin selain tadi merasa kurang perhatian itu apakah ada faktor yang membuat anak itu malas untuk berangkat sekolah? Ya, itu tadi Bu, kalau ketika jam praktek itu kan anak-anak pulang sore Bu. Ya. Mungkin itu salah satu alasannya anak jadi tidak berangkat sekolahnya itu Bu. Iya. Meskipun ditambah lagi orang tuanya yang tidak memberikan dukungan atau tidak memberi motivasi ke anaknya itu Bu. Seperti itu Bu. Oh baik-baik ya. Berarti harapan Bu Lilis untuk kedepannya terhadap anak tersebut apa Bu? Yang saya harapkan itu anaknya mau berangkat sekolah Bu. Jadi berangkat sekolah tidak banyak tidak berangkatnya, bolos pun juga tidak ada, dan juga ada dukungan dari orang tuanya Bu. Karena kan kalau anak sekolah itu kan nggak cuman anak dititipkan saja, tapi kan juga harus ada kerjasama antara orang tua dan juga saya pribadi sebagai wali kelas kan berarti sudah menjadi tanggung jawab saya seperti itu. Iya. Nah, tadi Bu Lilis sudah mengemukakan ya faktor-faktor penyebabnya. Nah kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Lilis untuk mengatasi masalah itu? Mungkin yang menjadi kekuatannya yang menjadi kekuatan saya akan mendampingi anak tersebut
atau memotivasi anak tersebut agar dia mau berangkat ke sekolah. Berarti motivasi dan juga komunikasi dengan orang tuanya. Komunikasi yang dengan si anak dan juga orang tua tua. Ya luar biasa sekali ya, ini Bu Lilis supaya anak ini bisa menjadi lebih baik ya. Bu Lilis semangat sekali ya motivasinya ya, bagus sekali Bu Lilis. Nah sekarang Bu Lilis, kira-kira menurut Bu Lilis ini peluang apa yang Bu Lilis dapatkan dari langkah yang sudah Bu Lilis tempuh? Rencana yang sudah saya dengan tempuh tadi, itu peluang yang didapatkan apa? Mungkin dengan ketika saya melakukan rencana-rencana tadi, saya akan menjadikan anak tersebut mau berangkat sekolah lagi atau termotivasi lagi untuk mau berangkat sekolah. Ya, nah itu ya berarti biasa perjuangan tulis supaya anaknya ini bisa lebih semangat untuk berangkat sekolah ya Bu Lilis ya. Kira-kira kapan Bu Lilis ini melakukan pendekatan personal dengan murid yang notabene-nya malas untuk berangkat sekolah? Mungkin setelah curhat dengan Bu Yuli ini, saya akan langsung ke rumahnya, atau mungkin meskipun saya sudah tahu rumahnya, tapi mungkin ada beberapa anak yang belum saya visit Bu Yuli. Jadi mungkin selepas saya bercerita dengan jenengan, nanti saya akan visit Bu Yuli. Semangat sekali ya Bu Yuli, tetap semangat ya Bu. Ya siap Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Yuli sudah mendengarkan curhat saya Bu Yuli. Baik. Setelah ini kira-kira komitmen Bu Lilis terhadap rencana penyelesaian masalah yang Bu Lilis nanti akan lakukan ini apa? Untuk komitmennya saya gini Bu Yuli, saya akan terus menerus mendampingi anak tersebut, dan saya juga akan menguatkan motivasi saya untuk bisa mendekati ke anak. Jadi saya tidak akan merasa lelah atau merasa bosan ketika anak tersebut sudah mulai tidak masuk lagi. Saya akan menguatkan diri untuk saya harus bertanggung jawab atas, ya meskipun tidak hanya bertanggung jawab dengan diri saya, tapi juga bertanggung jawab dengan mengajak kedua orang tuanya. Nah, berarti sama-sama kita bekerja sama untuk mau mendampingi anak tersebut seperti ya. Oke. Saya salut dengan Bu Lilis ya, luar biasa sekali ya. Semoga nanti Bu Lilis tetap semangat dalam mendampingi siswa, dan semoga siswanya ini dapat mencapai apa yang diinginkan oleh Bu Lilis. Amin. Ya, menjadi anak yang rajin tentunya Bu Lilis ya. Ya, itu Bu Lilis ya. Maaf ya Bu Lilis, ini saya cut pembicaraan kita karena ternyata saya sudah ditelepon oleh Pak Kepala. Ini ternyata saya harus segera menghadiri rapat. Ini rapat mendadak ini katanya. Ya Bu Lilis ya. Maaf ya Bu Lilis ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Yuli atas waktunya, karena saya mengganggu waktu panjenengan ini Bu Yuli. Tidak apa-apa. Ya, saya juga senang sekali ya Bu Lilis bisa ngobrol dengan saya. Di kesempatan lain saya harap Bu Lilis tidak jemu untuk curhat dengan saya dengan senang hati Bu Lilis. Berarti besok lagi saya akan bertemu dengan Bu Yuli lagi. Oke ya, oke. Terima kasih ya Bu Lilis ya. Terima kasih ya Bu Yuli. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Pak Ya, Wahyu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Pak. Ya, Pak Wahyu Iya. juga Luar sehat atau sehat. Bisa saya mengganggu waktunya sebentar? Bisa sekali Pak. Oke. Jadi kita akan melakukan pasca supervisi Ya. pertama Mas saya pengen tahu gimana perasaannya setelah coaching bisa berjalan. Perasaan saya senang sekali ya Pak ya, bisa coaching dengan teman sejawat saya seperti coachingnya yaitu Bu Lilis. Saya sangat senang dan bersyukur bisa berjalan dengan lancar Pak. Oke, ini ada beberapa hal yang harus kita gali bersama ya. Iya. Yang pertama, pada saat sesi coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apakah sudah terpenuhi? Ya, puji Tuhan indikatornya sudah tercapai Pak. Ya, jadi dalam proses coaching itu saya sudah melakukan alur tim
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching, ya, sehingga ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan saya ini coach saya ini bisa menemukan ide untuk solusi pemecahan masalah. Oke, bagus banget ini Bu Yuli. Kita ke berikutnya nih Bu. Ya. Ini saya akan mencoba menyampaikan catatan saya Iya. ke observasi. Ya. Yang pertama, pada saat coaching, Bu Yuli sudah menjalankan prosesnya dengan alur kita itu dengan sangat tuntut dan bagus. Kemudian yang kedua, penyampaian pertanyaan yang berbobot seperti kompetensi yang ingin dikembangkan waktu itu sudah terlihat sekali, sampai pada indikator bahwa coachingnya bisa menemukan solusi atas permasalahan. Itu hasil dari catatan saya ketika observasi supervisi. Berikutnya, kira-kira Bu Yuli setelah coaching ini kan sudah berjalan ke depannya, kira-kira itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang kita lalui bersama? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini nanti saya ingin mendalami kompetensi di mana nanti saya lebih akan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya ini bisa lebih baik lagi dan juga bisa lebih membuat coaching ini menemukan ide-ide cemerlangnya ya untuk memecahkan masalahnya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Saya rasa percakapan kita untuk pasukan supervisi sudah cukup hari ini, dan semoga kedepannya kalau ketika mau mengadakan coaching lagi sudah makin matang lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Yuli. Saya mohon diri. Terima kasih ya Pak atas pendampingannya. Sami-sami. Jika ada salah mohon maaf ya Pak. Sami-sami. Permisi Pak Wahyu. Monggo Bu Lili. Oke, hari ini tadi saya melihat kayak sepertinya Pak Wahyu menghubungi saya tadi di WA ya. Oh iya. Jadi saya mengingatkan bahwa nanti kita ada agenda supervisi, katanya nanti dengan coaching dan coach saya. Nanti minta bantuan Ibu selaku supervisor untuk bisa datang untuk melakukan observasi di sesi coachingnya. Oke, ya. Ini rencana Pak Wahyu untuk coachingnya siapa ini Pak Wahyu? Nanti coach saya itu rekan sejawat Bu. Itu nanti saya minta tolong salah satu guru di tempat saya bekerja, namanya Bu Yuli. Itu beliau guru kimia. Guru kimia. Ya. Oh iya. Untuk pelaksanaannya kapan itu Pak Wahyu? Pelaksanaannya tadi saya sudah sedikit ngobrol sama Bu Yuli. Beliau bisanya hari Rabu nanti. Rabu jam 9 pagi. Oke, jam 9. Bu Yuli sendiri bagaimana? Oke, kalau saya pribadi saya bisa Pak itu. Oke. Oh ya. Oke. Untuk selanjutnya Pak Wahyu, untuk rubrik penilaiannya Pak Wahyu dalam percakapan coaching menggunakan apa? Jadi saya sudah merencanakan untuk proses coaching besok itu saya mau menggunakan metode tirta Bu, di mana nanti di situ ada dari tujuannya, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, sampai terakhir pada tanggung jawab. Selanjutnya yang kedua ya Pak Wahyu ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coachingnya Pak Wahyu? Oke, kalau masalah kompetensi kan ada beberapa ya Bu, ada dari kemitraan, ada pertanyaan yang berbobot, ada perhatian penuh dan sebagainya. Saya lebih ingin saya tekankan pada pertanyaan yang berbobot. Oke, pada pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke. Untuk selanjutnya Pak Wahyu, pada bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Wahyu? Pada bagian pertanyaan yang berbobot. Oke, pada bagian pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Untuk selanjutnya pada indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan Pak Wahyu? Jadi gini, dari pertanyaan yang berbobot itu indikator nanti bahwa coaching bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan itu jika
coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi saya hanya sebatas untuk membimbing saja. Nanti solusi muncul dari coaching sendiri. Seperti itu. Oke Pak Wahyu, terima kasih ya untuk hari ini untuk kegiatannya pra supervisi. Terima kasih Pak Wahyu. Semoga besok kegiatannya lancar ya Pak Wahyu ya. Amin. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktu ke sini. Sama-sama Pak. Selamat siang. Siang juga Pak Wahyu. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Bu Yuli. Silakan duduk. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Iya. Oh iya, ada waktu gini ya? Ada ini kebetulan. Gini Pak, saya tuh pengen bincang-bincang dengan Pak Wahyu. Oke. Ini saya lihat kok cahayanya ada sesuatu. Coba disampaikan ada apa? Iya Pak, memang saya ada sedikit masalah ini Pak dengan anak saya, anak wali saya, ya perwalian saya. Karena di sekolah saya, di kelas perwalian saya ini banyak cewek. Oh gitu. Ya, nah di sini tuh saya awalnya itu ditegur oleh bapak kesiswaan saya, merasa kok sebagai wali ini kok istilahnya pendampingan dengan muridnya tidak sempurna. Ini terutama tentang cewek Pak. Nah cewek, karena kebetulan di jurusan kelas saya itu banyak ceweknya. Ini anak ini sering menggunakan makeup yang berlebihan Pak. Iya, jadi menggunakan lipstik itu malah lebih tebal dari saya gitu loh Pak. Nah itu saya ditegur juga oleh si siswaan saya gitu Pak. Bu Yuli, kira-kira Bu Yuli sudah mencoba menggali penyebabnya kenapa anak sampai seperti ini? Saya menggali penyebabnya itu karena anak sekarang dia kelas 10 Pak. Ya ketika dia di SMP kelas 9 itu kan memang belum kenal ya namanya make up. Ketika di kelas 10 ini kayaknya anak ini pengen mencari jati diri ya. Ini loh aku, terus pengen diperhatikan temannya. Kalau aku nggak cantik aku nggak dapat teman. Ya seperti itu Pak. Terus kira-kira Bu Yuli, apa yang sebenarnya Bu Yuli ingin gali, ingin tujuannya apa dari pembicaraan ini? Ya karena di aturan sekolah kita itu kan dilarang ya Pak dandan berlebihan, karena memang jurusan kita kan bukan jurusan kecantikan. Dan anak sekolah, setara anak sekolah ini kan tidak boleh berdandan berlebihan. Misalkan ya pakai bedak gitu aja kan tidak apa-apa. Nah itu anak pakai lipstik yang berlebihan, pakai pensil alis, dan mungkin ada yang pakai maskara juga Pak. Iya seperti itu. Artinya Bu Yuli ingin mencari solusinya ya Bu? Iya. Oke, seperti itu ya Bu. Lalu sudah ini ya Bu ya, kira-kira menurut Bu Yuli, kita kan sudah tahu penyebabnya, Bu Yuli punya pandangan solusinya? Solusi saya itu saya nanti, karena saya yang negur itu kan bapak kesiswaan ya Pak ya, saya nanti akan mengadakan pendampingan. Mungkin saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu bapak kesiswaan ke anak, memperhatikan ke anak bahwa memang di sekolah kita ini tidak boleh untuk dandan berlebihan. Itu kalau hanya pakai bedak saja tidak apa-apa, seperti itu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, langkah berikutnya nanti Bu Yuli melakukan koordinasi dengan kesiswaan, kemudian bersama dengan kesiswaan melakukan komunikasi. Langkah yang bagus Bu Yuli. Berarti ini termasuk komunikasi positif ya Bu Yuli. Luar biasa. Menurut Bu Yuli, peluang apa yang Bu Yuli dapat dari langkah ini? Ya, yang saya dapat ini nanti anak ini mau menaati peraturan sekolah, datang ke sekolah dengan dandan yang biasa-biasa saja, sewajarnya begitu. Jadi harapan saya ini peluang anak ini memang benar-benar menaati peraturan sekolah yang ada.
sehingga terhindar mungkin nanti dari skor atau dan sebagainya. Seperti itu. Luar biasa Bu Yuli. Nah, ini saya penasaran nih, kira-kira rencana aksi ini Bu Yuli mau terapkan? Rencana aksi ini rencananya saya akan terapkan saat pelajaran saya Pak, karena saya juga mengajar di kelas. Jadi rencana saya tuh mau seperti ini Pak. Ketika pelajaran kan saya kan ngajarnya kimia ya Pak ya. Ketika anak mengerjakan, ini nanti saya akan istilahnya mengadakan pendekatan gitu. Saya biasanya kan kalau ngajar kan saya keliling Pak, saya keliling. Pasti kan ada yang tanya. Nah, nanti tanpa sengaja saya akan menghampiri anak ini yang dan itu kan mungkin nanti saya tidak langsung toleh ya Pak ya, karena mungkin tidak merasa malu dengan teman-temannya. Ini nanti saya akan apa namanya, biasanya kalau dipandang itu kan anak tahu ya, tahu dia kenapa aku dipandang. Saya biasanya langsung langsung memandang di daerah bibir. Oh berarti anak ini tahu kalau diperhatikan gurunya karena dia memakai yang berlebihan seperti itu. Nah selain itu juga rencana saya itu saya akan Pak, karena saya mengampu pelajaran kimia ya Pak ya, saya akan kebetulan di materi saya itu ada bahan-bahan kimia berbahaya ya Pak ya. Nah itu nanti saya akan selipkan materi tentang kosmetik berbahaya. Ya, kosmetik apa saja yang berbahaya, dampaknya akan bagaimana kalau dipakai secara berlebihan dan bukan umurnya seperti itu Pak. Baik sekali Bu Yuli. Baik sekali Bu Yuli. Kemudian Bu Yuli rencana aksi sudah ada nih. Sekarang komitmen atas rencana aksi tersebut. Ya. Komitmen saya ini tetap saya akan mendampingi anak secara terus menerus Pak. Jadi tidak hanya ketika saat itu juga tidak, tapi saya juga akan misalkan saya tidak mengajar, ketika saat saya tidak mengajar saya juga akan istilahnya nginguk. Nah seperti itu, anak ini memakai atau tidak gitu. Mungkin dengan seperti itu anak dilihat gini aja mungkin sudah merasa begitu. Jadi ini akan saya lakukan secara terus menerus Pak, tidak akan berhenti sampai di sini. Saya juga penasaran Bu. Bagaimana ini, saya lihat sudah mulai berseri-seri, gimana perasaannya ini? Perasaan saya plong banget Pak ya. Saya senang ternyata dengan berbincang-bincang seperti ini saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih sekali ya Pak Wahyu waktunya. Dan sekali lagi Bu, satu lagi, menurut Bu Yuli sebelum proses coaching kita dan sesudah coaching kita ini apakah ada perbedaan? Ada sekali Pak. Ya, sebelum coaching ini saya pikir, aduh saya harus cerita ke siapa, kok kalau saya mendem sendiri kok terasa berat begitu. Ternyata saya menemukan Pak Wahyu untuk berbincang-bincang sehingga saya bisa merasa plong, saya mempunyai solusi, ide untuk memecahkan masalah saya. Terima kasih sekali ya Pak Wahyu. Baik Bu Yuli, kita tunggu actionnya nanti. Saya juga penasaran, saya akan ikut masuk ke kelas. Jadi kita akan bertemu lagi di coaching sesi berikutnya. Yuli, terima kasih atas waktunya. Saya yang berterima kasih ya Pak ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sama-sama. Jangan jemu-jemu, jangan bosan ya Pak ya mendengarkan curhatan saya. Terima kasih sekali waktunya. Selamat siang ya Pak Wahyu. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Bu Yuli. Oke, gimana kabarnya Pak Wahyu? Baik. Oke Pak Wahyu, hari ini saya akan melakukan pasca supervisi yang kemarin kita sudah laksanakan ya Pak ya. Oke, jadi untuk selanjutnya bagaimana Pak kemarin terkait coaching yang kemarin? Bagaimana? Perasaan saya senang Bu, dan senang kemudian tertantang juga. Ternyata nggak sesimpel bayangan saya juga. Oke, banyak belajar dari kegiatan tersebut ya Pak ya. Untuk selanjutnya Pak Wahyu, saya ingin bertanya apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kemarin seperti apa Pak? Bagaimana indikator? Jadi kemarin kan seperti pas sebelumnya ya Mas Pra itu kan saya menyampaikan bahwa indikator ketercapaiannya nanti jika coach saya mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kemarin pada proses coaching itu
saya menjalankan proses dengan Tirta yang Tirta, di mana di situ ada tujuan, ada identifikasi, Mm-mm. ada rencana aksi dan tanggung jawab. Setelah saya jalankan sesuai dengan urutan itu, coach saya mampu menyelesaikan masalahnya, Masalahnya. mampu memunculkan ide atas solusinya, gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya Pak Wahyu, saya akan menyampaikan hasil catatan saya selama kemarin melakukan supervisi ketika proses coaching ya Pak ya. Oke. Oke. Yang pertama yaitu panjenengan sudah menjalankan coaching berdasarkan Tirta ya Pak ya, mulai dari sudah runtut, dimulai dari tujuan, terus yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab Pak Wahyu. Terus yang nomor 2 yaitu Pak Wahyu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak Wahyu, dan Pak Wahyu juga sudah menemukan hasil dari yang ingin dicapai dari Pak Wahyu dulu itu ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Wahyu, ini yang pertanyaan terakhir ya Pak Wahyu ya. Oke, berdasarkan hasil ini, Pak Wahyu kira-kira ingin mengembangkan apa Pak Wahyu? Oke, seperti ini Bu. Kalau saat coaching memang saya merasa ada satu yang menurut saya itu kurang, itu di bagian menjalin kemitraan. Jadi saya dan coaching saya itu hanya terkesan hanya apa nggih, hubungan antara coach dan coach biasa, tapi kemitraannya kurang. Jadi kedepannya saya ingin belajar lebih lagi tentang kemitraan ini dan kemudian bisa diaplikasikan pada saat coaching. Seperti itu. Tentu nanti saya mohon bimbingan Ibu sebagai supervisor saya. Oke, siap Pak Wahyu. Oke, semoga untuk kedepannya pada proses coaching selanjutnya semoga tambah bagus lagi Pak Wahyu. Nah, meskipun ini sudah cukup bagus ini Pak ya. Terima Oke. kasih. Oke, untuk selanjutnya saya undur diri Pak Wahyu. Terima kasih atas waktunya. kasih Semoga juga. lain waktu kita dapat berjumpa lagi Pak Wahyu. Mohon bantuannya kedepannya Bu. Siap Pak Wahyu. Selamat siang. Siap juga Pak Wahyu.